Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para mahasantri kampus CIN Tulungagung yang sangat saya banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bertemu kembali pada kajian kita, kajian fikih. Semoga setiap pertemuan membawa manfaat, keberkahan bagi kita fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati auliyaillah wa li taf'il bala wa tarkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da wa li talabi husnul hatimah wa li naf'il ulum wa husulis salamah fit dunya wal akhirah wa jami'i masyaikhina Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki Tahlan, Mbah Makhrus Ali, Mbah Jauhari, Mbah Idris Marzuki, wa talamidina wa talamidatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa biqawli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sittatu asya'a, ana 6 piro-piro perkara. Rupane 6 mau rupane an-niyatun niyat inda ghuslil wajhi, ing dalem nalikane mbasuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan mbasuh wajah. Wa ghuslul yadaini lan mbasuh tangan loro. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka marang sikut loro. Wa mashu ba'di ra'si lan ngusap setengahe rambute sirah. Wa mashu ba'di ra'si lan ngusap setengahe rambute sirah. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka marang polok loro. Wa tartibu lan tertib alama ing atase keterangan dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita saat ini menjelaskan tentang fardunya wudu. Wa faraidul wudu sittatun an-niyatu inda ghusl wajhi. Fardunya wudu atau biasa atau disebut juga dengan rukun-rukun wudu ini ada 6. Artinya rukun itu segala sesuatu yang harus terpenuhi pada saat kita melakukan satu rutinitas ibadah. Wudu berarti sesuatu yang harus dipenuhi di dalam wudu. Sholat, segala sesuatu yang harus terpenuhi di dalam sholat. Ini namanya rukun. Oke, nanti lebih jelas kita jelaskan tentang rukun dan syarat pada bab sholat. Kita bahas tentang rukun-rukun wudhu. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghusl wajhi. Yang pertama adalah niat pada saat kita membasuh muka. Sebelum itu kita jelaskan, ingin saya perjelas kepada kalian tentang apa itu niat. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu yang pelaksanaannya itu secara bersamaan. Jadi antara sesuatu yang kita inginkan dengan pelaksanaannya itu dilakukan secara bersama-sama. Itu dinamakan niat. Katakanlah dalam bab wudu, niat itu harus bersamaan dengan membasuh muka. Berarti antara niat dan basuh muka ini harus secara bersamaan. Ini berbeda dengan niat, itu adalah azam. Azam itu antara pelaksanaan dengan keinginan, ini tidak bersama. Saya ingin ke pasar, ini antara keinginan ke pasar dengan pelaksanaannya itu tidak sama. Saya habis lebaran ini ingin melaksanakan akikah, satu misal nih,
Berarti antara keinginanmu saat ini dengan pelaksanaan akikah itu agak belakang. Itu tidak disebut niat, itu namanya azm. Tapi kalau niat, itu antara keinginanmu dengan apa yang kamu lakukan, ini dilaksanakan secara bersamaan. Pada saat wudhu, kapan? Pada saat wudhu itu, yaitu pada saat membasuh muka. Kalau kalian sholat, itu pada saat takbiratul ihram. Pada saat Allahu Akbar, pada saat itulah niat dilafalkan. Niat diucapkan di dalam hati. Nah, kalau pada saat wudhu kapan? Pada saat kalian membasuh muka. Ini yang pertama. Jadi niat itu pertama harus bersama dengan pelaksanaan di awal. Pada saat wudhu, pada saat basuh muka. Itu tentang niat. Kedua, bahwa niat ini harus dilaksanakan di dalam hati. Tidak sah orang berniat itu diucapkan. Pelafalan niat itu hukumnya sunnah. Tapi pelaksanaan niat itu di dalam hati. Jadi gak ono wong wudhu begini prakteknya. Tangan basuh bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu lirafil hadasil asghar, satu misal nih. Kemudian habis itu basuh muka. Ini bukan niat. Karena apa? Niat itu satu harus bersamaan. Itu kan namanya mendahului. Nawaitul wudhu. Lah niatnya pada saat basuh muka tidak ada niat. Ini tidak tepat. Jadi niat itu satu harus di dalam hati. Kapan niat itu? Pada saat di awal kita melaksanakan ibadah. Ibaratnya wudhu pada saat kita basuh muka. Mak biok ke wajah, ini harus ada niat pada saat air itu sudah nyampe ke wajah. Jangan belum sudah niat dulu. Nawaitul wudu'a, tangan dibasuh di tempat air, niat nawaitul wudu lirafil hadasil asghar, kemudian basuh muka. Ini namanya tidak muqtaronan bi fi'lihi. Tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Itu satu. Kedua, niat harus di hati. Tidak nawaitul wudu, itu tidak. Tema biok ketika air berada ditaruh di muka, itulah di dalam hati kita mengatakan nawaitul wudu lirafil hadasil asghar. Sementara sebelum niat kita membaca nawaitul wudu lirafil hadasil asghar, itu hukumnya adalah sunnah. Ini catatan yang ada di dalam niat. Itu berdasarkan apa? Hadis. Ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa keabsahan satu amal ini harus bersamaan dengan niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya di setiap ibadah harus ada niat. Kalian nih mau sholat sunnah ada niat, sholat duha ada niat, taraweh ada niat, berzakat ada niat, berpuasa ada niat. Semua aktivitas kita itu kudu ono niate. Nah, ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat itu. Oke. Yang kedua dari rukun-rukun wudhu itu, yang kedua adalah ghuslul wajhi. Ini rukun yang kedua. Rukun yang kedua itu adalah membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi, harus dibasuh wajahnya. Nah, ketika kita wudhu, kita niat pada saat wudhu kita basuh muka kita, makbiok seperti ini, kita basuh seperti ini, makblek dan ini, maka inilah yang harus kita lakukan. Ini di dalam wudhu. Yang berikutnya, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, kita basuh kedua tangan kita sampai siku-siku, sikut nang kene iki. Di sini nih. Ini basuh ini. Nah, cuma prakteknya jangan pada tepat di siku-sikunya, agak ke atas sedikit. Ngono, rodok munggah titik ngono. Ini. Karena apa tujuannya? Agar kita tidak persis pada siku-sikunya, sehingga tidak tepat kalau di sini. Rodok diunggah no titik ngono loh. Jadi di atas siku ini yang saya tekuk ini, nah ini, maka agak munggah titik ini harus di atas ini.
Jadi barangnya itu maksang mene, tapi yang harus kita basuh berada di atas. Ini untuk penyempurna agar wudhu kita benar-benar sah. Yang berikutnya, wa mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian rambut kepala. Batasannya seperti apa toh? Fal wajib ma yantaliqu al ismul mashi walau ba'da sya'ratin au qadrahu minal basyarah. Nah, ini. Maka yang wajib dalam penamaan ini adalah yang penting diusap. Mek ngono tok. Sekalipun itu cuma satu helai rambut. Rambut sitok tok ya gak apa-apa. Di dalam kita membasuh rambut kepala itu cukup. Nah, wa syartu sya'ri al-mamsuh. Lah syaratnya rambut sing mbok basuh iku ndi? Yang penting alla yakhruja min an haddir ra'si. Sekira rambut itu tidak keluar dari batas-batas kepala. Ndas iku semene lah. Ini kepala ini. Ini segini nih. Sehingga itu tidak harus berada di samping, di belakang. Ini yang penting kini wis kena cukup. Lain kalau rambutnya ini memanjang, salah kan sini. Ada pertanyaan satu misal nih. Andaikan rambut saya panjang sampai sepantat, bagaimana Pak Ustadz? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Yang ujungnya itu ujung rambut yang panjang kemudian itu yang dibasuh, tidak boleh karena itu panjang. Batasan dari rambut kepala itu adalah rambut yang masih dalam batas-batas kepala. Lihat neng kini cukupnya mau neng kini gitu. Kemudian kalau ada rambut sampai sebau, maka yang di bau ini tidak boleh. Itu tidak mencukupi di dalam mengusap rambut kepala. Ini. Oke, yang terakhir, yang nomor 5. Wal khamis ghusl rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini jadi apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sampai polok. Nah, cuma yo ojo tepat ngono, rodok dhuwurna titik. Biar ini berada di atas polok. Kalau ngepasne berada di mata kaki itu kan sulit nantinya. Karena kesulitan itu yang enak, kamu cukup basuh pokok sak ndukure iku, yo mbok sak ndukure sak pira. Sak pira sak ndukure, yang penting sudah kamu basuh di atas itu, gitu loh ya. Dan yang terakhir adalah tartib. Buat tartib itu artinya apa? Tartib itu urutan dari 1 ke nomor 2 ke nomor 3 ini sesuai. Pertama niat yang bersamaan dengan basuh muka. Habis itu membasuh kedua tangan, habis itu membasuh sebagian rambut kepala, habis itu membasuh kedua kaki, itu baru selesai. Lah kalau kamu bolak-balik maka tidak sah. Tadi gak sah itu, dibolak-balik, dhisik mbasuh sikil, mari mbasuh sikil, setelah itu mbasuh wajah, setelah itu mbasuh tangan, maka ini dibolak-balik. Itu namanya tidak tertib. Maka di dalam wudhu itu harus syarat tartib. Ibarat angka, dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nggak boleh mencolot 1 ke 3, ke 5, kemudian ke 2, ke 4. Maka ini belum mencukupi, maka ini tidak mencukupi. Bukan belum mencukupi, tidak mencukupi di dalam persoalan rukun-rukun wudhu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu utawi piro-piro kesunahane wudhu iku asyratu asya'a 10 piro-piro suwiji-wiji. Rupane 10, rupane atas miatu maca bismillah, wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokaken ing al kaffain dilebokno al inaa ing wadah. Wal madmadhatu lan kekemu, wal madmadhatu lan kekemu, wal istinsyaku lan nesep banyu marang irung, wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane rambute sirah, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, rupane zahirihima jabane udhunain, wa batinihima lan jerone udhunain, oleh ngusap mau bimain kelawan banyu jadi din kang anyar, wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al kathati kang ketel, wa tahlilu asabi ilyadaini
lan nyela-nyelani piro-piro drijine tangan luru, warijlaini lan sikil luru, wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa, wa taharatu lan sesuci salasan kelawan ping telu, salasan kelawan ping telu, wal muwalatu lan nuli-nuli. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita sudah membahas tentang rukun-rukun wudhu, kita membahas tentang kesunahan-kesunahan di dalam melaksanakan wudhu. Baru ini kita akan tahu mana toh yang sebenarnya yang wajib dalam wudhu dan mana toh yang sebenarnya sunnah di dalam wudhu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah, maka kita akan mudah, oh ini wudhunya sah, oh ternyata ini sunnah, oh ternyata ini yang wajib. Itu kita akan tahu di sini. Pertama, at-tasmiyatu. Orang wudhu itu disunnahkan baca basmalah. Sebelum wudhu baca basmalah. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan di awal bahwa kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahi fahuwa ajdhamu. Begitu kata Nabi. Ai aqta'u. Ada hadis lain mengatakan ai aqta'u. Ai qalilul barakah. Segala sesuatu yang punya nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka dia berkurang nilai keberkahannya. Ini harus ada basmalah dulu sebelum itu. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Membasuh kedua telapak tangan ini sebelum dimasukkan ke bejana, ke tempat air. Jadi diumbah dhisik tangane, tapi sebelum dimasukkan ke tempat wudhu. Ini bagi orang yang wudhu di jeding. Tapi kalau wudhunya pakai keran, ya keran itu dialirkan, tangannya dicuci begini. Dicuci, air keran mengalir, dicuci. Tapi kalau di jeding, maka dicuci di luar jeding, habis itu dimasukkan ke dalam jeding. Itu sunnahnya di dalam wudhu. Sekali lagi, ini sunnah. Gitu. Wal madmadatu, dan berkumur. Wal istingsaku, dan memasukkan air ke dalam hidung. Diserot, seret begitu. Nah, ini. Jadi berkumur, piok gitu loh. Ini berkumur itu, ini untuk menghilangkan segala kotoran yang ada di mulut. Mungkin masih ada sisa-sisa makanan, ada selilit-selilit makanan itu dari daun-daun, atau mungkin masih ada nasi yang masih ada di sela-sela gigi, maka dengan berkumur itu hilang. Kemudian kita istingsak, membersihkan hidung kita. Itu dari debu maupun dari yang lain. Ini merupakan hal-hal yang disunnahkan di dalam wudhu. Gitu. Berikutnya, wasti'abur ra'si bil mashi. Seluruh rambut kepala ini diusap. Ya, itu sunnah. Sekali lagi, ini sunnah. Ya, tidak wajib. Tapi nak pengen golek kesunahan, pengen semuanya ingin dibasuh, diusap dengan air, juga tidak masalah. Itu sunnah-sunnahnya. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima. Mengusap kedua telinga ini, ya kuping ini, kedua telinga ini, baik itu yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Bima injadid, dengan air yang baru kita ngambil, diusap nonang kuping, jiguk meneh diusap nonang kuping. Nah, ini sunnah. Artinya, ketika ada orang berwudu tidak mengusap kedua telinganya, sah wudunya, karena ini sesuatu yang sunnah. Wa takhlilu lihiyati al-kathati. Ini nyela-nyelani jenggot yang tebal. Apa nyela-nyelani itu ya? Ini satu misal nih, saya jenggotnya tebal. Ini kemudian saya salah-salani seperti ini. Ini praktekin ini seperti ini. Disalah-salani seperti ini. Ini sunnah hukumnya. Nah, ini bagi laki-laki loh, Tapi kalau bagi perempuan wajib. Kalau perempuan punya jenggot tebal, maka wajib. Mengapa? Karena jarang sekali seorang perempuan itu punya brewokan. Kan gak ono, hampir-hampir gak ada, tapi ada. Maka bagi perempuan yang seperti ini memang hukumnya wajib, karena dia jarang-jarang. Tapi bagi laki-laki hukumnya adalah
sunnah ketika memang tebel itu. Tapi kalau hanya tipis, lazimnya orang Indonesia yang tidak banyak jenggotnya, maka hukum mengasih air ke jenggot yang ada di dalam itu hukumnya wajib. Nah, tapi bagi wong sing brewokan seperti itu sebenarnya cukup di dalam basuh muka, cukup yang di luar saja wis cukup. Tapi nek kepingin di sela-sela, artinya air dimasukkan ke dalam pori-pori yang ada di dalam jenggot, maka itu hukumnya adalah sunnah. Wa takhlilu asabi'il yadain, mensela-sela terhadap jari-jari kedua tangan ini istilahnya ini di jari-jari tangan. Kemudian jari-jari kaki ya sama dengan beginilah. Nah, ini jari-jari kaki seperti ini, jari-jari tangan seperti ini, jari-jari kaki seperti ini. Jadi ada taspek ngapurancang kalau bahasa Jawa seperti ini. Nah, wa taqdimul yumna alal yusra, dahulukan anggota yang kanan, akhirkan anggota yang kiri. Ibarat basuh tangan kanan dulu, habis itu yang kiri. Habis kaki kanan yang dulu, habis itu kaki yang kiri. Itu hukumnya sunnah. Wat taharatu thalathan, bersuci 3 kali. Selama ini orang berpraktek wudhu itu membasuh muka kan 3 kali. 1, 2, 3 kan begitu. Nah, sebenarnya yang wajib cuma 1 kali basian. Ketika memang 1 kali basuhan itu sudah memenuhi standar orang wudhu. Ibaratnya basuh muka 1 kali makbyok itu sudah merata ke wajah semua. Atau sekali naruh air di tangan itu sudah merata kepada seluruh tangan semua. Itu hal yang wajib pertama. Kalau ini sudah sempurna, maka basuhan kedua dan basuhan ketiga itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, hakikate wong basuh itu cuma wajibnya 1 kali. Basuh 1 kali di muka, begitu sempurna basuhannya ya selesai. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Tangan juga begitu. Kalau ini sudah sempurna baik, sudah semua terkena air, 1 kali itu cukup. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Tapi nek basuh pertama makbyok ini belum rata, maka basuhan kedua ini masih dihukumi 1 kali basuhan, belum dihukumi 2 kali. Mengapa? Karena basuhan pertama itu belum sempurna terkena air, basuhan kedua itu baru sempurna. Maka untuk mencapai kesunahan ini harus sempurna dulu, sekalipun sampai 2 kali basuhan. Oke. Wal muwalatu, nuli-nuli. Apa ya nuli-nuli itu? Mualah itu begini. Jarak 1 basuhan dengan basuhan yang kedua itu tidak jeda waktu yang lama. Tidak wajib. Yang wajib itu tartib. Habis basuh muka, basuh tangan, habis basuh tangan, ngusap sebagian rambut kepala, basuh kaki, itu wajib, tartib. Tapi mualah tidak wajib. Nah, mualah itu apa? Jarak antara 1 basuhan dengan basuhan kedua itu tidak dijeda yang lama. Satu misal nih begini, kamu wudhu di jeding sebelah kanan kamu, agak jauh begitu, ternyata begitu dapat basuh muka, kerannya mati. Keran mati. Wudhunya batal apa tidak? Tidak. Kamu pindah ke jeding yang lain. Itu tidak perlu mengawali lagi, tapi cukup meneruskan basuhan yang tadi. Cuma sing koyok ngeten iki namanya qat'ul muwalah, memutus mualah. Karena ada jeda antara basuhan yang ada di muka pada saat di jeding sebelah utara yang agak jauh tadi itu, karena kerannya mati pindah ke jeding yang lain. Tidak perlu mengulang dari awal, cukup meneruskan basuhan selanjutnya. Ini tidak mualah. Ngana loh. Yang sunnah itu mualah. Habis ini terus itu. Tidak ada jarak. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Sekali lagi, kalau dari para mahasantri ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan dan akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.